Pemirsa, balik lagi di podcast TV Show Ngobrol Sering, tapi nggak bikin boring. Jelas nggak bikin boring, karena siapa sih perempuan yang nggak suka dengerin hal-hal tentang kecantikan? Nah, hadirlah April Medical Care yang akan menjadi satu tempat bagi kita semua yang kadang-kadang bukan hanya mobilitas tinggi, tapi rasa mager yang tinggi. Kadang-kadang kita tuh pengen banget gitu ya melakukan treatment-treatment, karena saya percaya memang tidak ada satu hal yang menghasilkan sesuatu yang bagus kalau kita tidak konsisten. Sebagus apapun dokter, sebagus apapun klinik kecantikan yang kita datangi begitu ya, kalau kitanya sendiri tidak konsisten melakukan treatmentnya, memakai krimnya dan lain sebagainya, saya yakin gak akan ada hasilnya. Pun sudah ada hasilnya, tidak kita lanjutkan, hasilnya akan kembali lagi seperti semula, dan itu semua yang tentu tidak kita harapkan kan pemirsa. Untuk itu hadirlah April Medical Care yang akan menjadi jawaban bagi Anda semua. Gak ada lagi tuh alasan mager ataupun gak punya waktu untuk ke klinik, ya kan Bu Dokter? Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih bagi kita gitu ya untuk melakukan treatment-treatment, karena ada beberapa juga yang aku lah ya kadang-kadang suka males gitu treatment, karena kan harus pakai waktu gitu loh. Jadi udahlah males lah facial pakai aja lah krim aja gitu, krim malam, krim pagi, atau cukup pakai sunblock aja. Nah, menurut dokter seberapa pentingnya sebenarnya antara memakai si krim-krim itu dengan treatment juga? Baik, sebenarnya untuk treatment-treatment ini adalah penunjang jika kita memang punya masalah di kulit. Tapi kalau kulitnya nggak masalah, cukup dengan maintenance. Tapi sekali lagi, maintenance ini apakah kita cleansing-nya sudah betul? Karena sayang kan kalau kita menutrisi, masukin krim, tapi ternyata wajah kita juga tertutupi oleh si bekas-bekas kulit mati dan kotoran-kotoran atau sisa makeup itu, seperti itu. Jadi cukup penting untuk menunjang si krim-krim tadi atau maintenance nutrisi-nutrisi yang harus kita masuki ke kulit. Oke, berarti produk yang bagus pun tidak akan ada hasilnya kalau kulit kita tidak siap menerimanya ya dokter ya? Betul sekali. Jadi mau semahal apapun, sebagus apapun, kalau ternyata kulit kita kalau kulit kita tertutup, pori-porinya tertutup, tidak bisa mengabsorpsi dengan baik, ya sayang-sayang ya, jadi nggak maksimal hasilnya. Kayak nggak ada yang masuk ke dalam kulit juga gitu kan ya, berarti kan harus dibersihin dulu. Nah, treatment apa yang ada di Dokter Cahaya untuk ya membersihkan kulit-kulit mati gitu ya, dan mengambil kotoran yang ada di pori-pori wajah misalnya? Oke, kita ada facial dan mikrodermabrasi. Kalau facial itu base-nya sama ya, seperti layaknya facial, membersihkan kulit-kulit mati dengan cara mengeksfoliasi atau mengekstraksi si komedo-komedo yang akan menyumbat si kulit pori-pori tadi. Kemudian kita juga ada mikrodermabrasi, yaitu vakum dengan kristal-kristal. Jadi kalau misalnya muka itu, pori-pori kita itu kalau misalnya digosok dengan benda yang agak kasar, itu akan menjadi halus. Jadi selain ditarik di vakum, juga dibuat halus di pori-porinya. Gitu. Oke, nah pemirsa, ini juga jadi pelajaran ya buat kita semua ya. Semoga pada kedepannya kita bisa lebih rajin untuk membersihkan wajah, karena kerap kali kita memang suka males gitu ya, kalau pulang udah terlalu malam langsung aja kayak cuci muka sekedarnya, nggak ada tuh istilah double cleansing, langsung tidur. Padahal itu semua kita bisa menyumbat pori-pori. Ya, kalau kita termasuk yang beruntung, wajah kita tidak cepat bereaksi gitu ya. Tapi ada beberapa wajah yang memiliki reaksi yang cukup aktif, sehingga itulah masalah-masalah yang bisa ditimbulkan. Jadi dimulai dari diri kita sendiri juga nih pemirsa. Sama halnya seperti pandemi gitu ya. Pandemi itu tadi katanya juga kan yang paling penting adalah tetap patuhi protokol kesehatan kan dokter ya. Ini bicara ke lagi gitu ya. Nah, ada nggak sih kaitannya dengan bersih-bersih wajah, kecantikan, dan juga pandemi ini? Ada nggak kaitannya dokter? Ada dong, tentu nomor 1 ya, karena dari awal aja pandemi saat di Cina itu mereka memberi instruksi harus membasuh mulut dan hidung 5 kali sehari. Alhamdulillah tanpa disuruh sepertinya kita juga setiap hari sudah melakukan itu ya, sebelum sholat ya kan. Jadi memang sebenarnya kaidah-kaidah ini sudah tertera di Al-Quran sejak lama, hanya tinggal kita gimana mengaplikasikannya. Nah, karena pandemi ini kita menghadapi virus yang memang masuknya dari pernapasan, dari lubang pernapasan, dari mulut, dari hidung. Jadi tetap kita harus menjaga kebersihan wajah juga. Terutama sekarang pakai maskernya harus full. Jadi kalau misalnya maskernya memang kotor dan
maskernya memang agak kasar dan menggesek pori-pori, kemudian membuat luka kecil yang kasat mata, itu juga bisa menjadi salah satu, point de entry atau tempat masuk bakteri-bakteri atau virus-virus yang saat ini sedang, eee, bertebaran ya, di mana-mana. Mhm, mhm. Tapi kalau menurut dokter ini kan bicara tentang virus gitu ya, saya pikir ada juga nih pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa kayaknya kita semua bakalan kena nih sama yang namanya si virus-virus corona ini gitu ya. Nah, Oke. kalau dokter tuh gimana? Ini tuh bisa nggak sih dihindari atau dokter punya pengalaman tersendiri terkait dengan corona? Oke, jadi virus-virus ini sebenarnya sudah bertebaran di mana-mana. Sebenarnya bisa nggak sih semuanya kena? Bisa, kalau kita nggak melakukan pencegahan-pencegahan. Hanya kalau misalnya kita melakukan pencegahan, seperti protokol kesehatan dan lain-lain, itu pasti meminimalisir resiko terpapar si virus-virus ini, terutama virus COVID-19 yang saat ini sedang marak di mana-mana. Eee, Sekarang sudah ada vaksinnya juga, jadi alhamdulillah kita bisa, kita bisa, mmm merealisasikan herd immunity atau imunisasi payung. Jadi imunisasi payung itu adalah di mana yang kebal jauh lebih banyak daripada yang tidak kebal, sehingga kita bisa melindungi orang-orang yang dengan, resiko tinggi atau komorbid dari terpaparnya virus ini sehingga tidak timbul resiko-resiko yang besar. Oke, oke. Berarti, dengan ada vaksin juga ini jadi doa dan harapan kita semua begitu ya, Betul, semoga. salah satu ikhtiar. Jadi kalau vaksin plus protokol kesehatan, tamengnya tuh full gitu. Oke. Betul banget ya, semoga aja apa yang sedang dilakukan gitu ya, digagas oleh pemerintah khususnya begitu ya, bisa benar-benar menjadi jalan keluar bagi kita semua Betul, kembali melihat ya Allah. Indonesia yang sehat ya dokter ya. Amin. Harus diingatkan lagi nih dokter ya, tadi memakai masker juga jangan sampai beberapa kali pakai sehingga akan timbul masalah yang lain gitu ya. Yaitu Betul. masalah wajah juga, ini kembali lagi semuanya memang saling berkaitan ya dokter. Iya, betul. Oke, jadi gunakan masker maksimal sehari 1 kali kayaknya dokter ya? Sehari 1 kali, kalau bisa dibedakan masker yang outdoor dan indoor. Jika di outdoor terus menerus maksimal 4 jam sih sarannya. Oh oke, berarti kalau kita ada ruang apa, di outdoor dengan masker ketika kita sampai di lokasi, itu harus beda sebaiknya? Baiknya beda, karena kan kita nggak tahu apa yang kita bawa dari luar masker-masker ini kan. Nah, Oh, jika ada kegiatan di indoor, ya sebaiknya digunakan masker yang di indoor. oke, ini aku juga baru tahu nih pemirsa, ini kalau saya bisa 1 hari udah itu aja terus gitu ya dipakai ya. Iya ya, biasanya kayak gitu, sehari ya udah itu aja, dari pagi berangkat sampai malam pulang itu-itu aja, padahal kita nggak tahu apa yang kita bawa di masker itu, kita lepas pasang dan lain-lain. Oke, pemirsa ini juga kembali lagi mengingatkan kita harus ingat bahwa ya COVID itu masih ada, so kita benar-benar harus bisa menjaga diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya saya sarankan ya, gunakanlah itu ada masker-masker sekarang juga harganya sudah tidak semahal dahulu gitu ya, jadi Betul. sudah mulai bisa di stok gitu ya, supaya kita siap juga untuk tetap melakukan aktivitas karena ya tidak bisa dipungkiri aktivitas harus tetap berjalan, aktivitas harus tetap dilakukan gitu ya. Apalagi sebagai satu kegiatan silaturahim itu sendiri juga harus tetap kita lakukan guna menjaga hubungan silaturahim, apalagi pekerjaan yang masa kita harus tetap juga beraktivitas mungkin di luar ruangan atau di luar rumah, tapi tetap jaga kesehatan, jangan sampai membawa virus-virus yang mungkin akan mengorbankan orang-orang yang menanti kita di rumah. Nah, pemirsa, kita masih akan berbincang lagi. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami di PTV Show.